Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas cara yang ketiga untuk menentukan limit fungsi trigonometri, yaitu menggunakan sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita membahas cara yang ketiga ini, pertama kita akan membahas yang namanya teorema limit apit ya, teorema apit. Apa bunyi dari teorema ini? Nah, misalkan diketahui suatu fungsi yaitu fx, gx, dan hx. Fungsi-fungsi ini terdefinisi pada selang atau interval a, b dan memenuhi hubungan fx kurang dari gx kurang dari hx. Jadi maksudnya a, b di sini sebagai daerah asal ya atau domain. Jadi kalau kita substitusikan nilai a sampai b, ya, jadi ini interval ya dari a sampai b. Misalkan dari 0 sampai 3 gitu, dia sebagai domain, maka ketika disubstitusikan ke nilai baik itu fx, gx, dan hx, nilai x nya ya, misalkan kalian masukkan 0, ganti nilai x dengan 0 di fungsi-fungsi ini, maka dia terdefinisi hanya untuk selang ini gitu, dari 0 sampai 3 misalkan. Jadi ini kita nggak tahu berapa ya, jadi ini interval a, b ya, sebarang nilai, dan hubungannya itu fx kurang dari gx kurang dari hx ya nilainya. Nah, jika limit x mendekati c untuk fx itu kita sebut sebagai L ya, dan limit x mendekati c untuk hx juga L nilainya. Jadi nilai ini sama. Nah, di mana nilai c di sini antara a, b. Jadi kalau kita misalkan dari 0 sampai 3 ya, dari 0 sampai 3, maka c itu diantaranya bisa jadi 1 atau 2 ya. Jadi nilai c antara a, b. Ini maksudnya antara ya, C lebih besar dari A tapi lebih kecil dari B gitu. Jadi nilai C di antara kedua nilai ini dari yaitu nilai A, B. Jadi kita misalkan di sini nilai limit X mendekati C untuk fx itu L. Nah, kebetulan limit X mendekati C untuk hx juga L. Jadi nilainya sama gitu hasilnya. Maka kesimpulannya limit X mendekati C untuk Gx itu juga L ya. Oke, pembuktiannya seperti ini. Nah, berdasarkan teorema di atas, yaitu hubungannya fx kurang dari gx kurang dari hx. Nah, pertidaksamaan ini kita kenakan atau kita kenai dengan operasi limit ya. Sama-sama limit x mendekati c untuk semua fungsi-fungsinya ya. Jadi di sini 3 ruas ya. Ada 3 ruas. Ketiganya kita kenai operasi limit untuk limit x mendekati c. Nah, di sini ketahui bahwa limit x mendekati c untuk fx itu nilainya L, dan limit x mendekati c untuk hx nilainya juga L kan? Berarti kita ubah yang diketahui. Jadi nilai limit x mendekati c untuk gx itu diapit oleh dua nilai, makanya disebut sebagai teorema apit gitu. Gx diapit oleh fx dan hx. Nah, ini kalau kalian gunakan pemahaman seperti ini, limit L kurang dari limit X mendekati C untuk Gx kurang dari L ini hanya akan terpenuhi jika dan hanya jika ya limit X mendekati C untuk Gx itu sama dengan L. Jadi sama-sama L. Jadi misalkan ini L, di sini L kan, di sini juga L gitu. Jadi limit X mendekati C untuk Gx itu berada di antara L dan L. Ini nilainya sama gitu. Jadi dia tidak akan terpenuhi ya kalau ini bukan L. Jadi misalkan limit X mendekati C untuk Gx nilainya 10, dan ini juga 10, berarti dia logikanya limit X mendekati C untuk fungsi Gx itu berada di antara 10. Lah bagaimana kan? Berada di antara 10 itu kan bukan interval, bukan selang gitu, berada di antara 10 karena nilainya sama gitu, misalnya 10 ya. Berarti dia nggak akan terpenuhi kalau limit X mendekati C untuk Gx juga 10. Nah, ini disebut sebagai teorema limit apit. Pembuktiannya seperti ini. Jadi dia berada di antara dua nilai yang sama gitu, maka dia tidak akan terpenuhi jika dan hanya jika nilainya sama gitu untuk yang diapit ya. Jadi kesimpulannya limit X mendekati C untuk fungsi Gx itu sama dengan L. Ini kesimpulan dari teorema limit apit, dan teorema ini akan kita gunakan untuk menemukan sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Nah, jika dan hanya jika ini maknanya dia bisa bolak-balik ya. Jadi dua arah. Dari sini bisa ke sana ya, dari sana bisa ke sini. Jadi bolak-balik dua arah ya.
Bisa pembuktiannya bisa dua arah seperti itu. Ini bahasa logika matematika ya. Jika maka, jika hanya jika, seperti itu. Oke. Ini kalian ingat ya. Limit x mendekati c untuk fungsi gx berada di antara L. Berarti kesimpulannya limit x mendekati c untuk fungsi gx ya juga L ya, atau sama dengan L. Nah, nanti kita gunakan untuk membuktikan ini ya, sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Oke. Nah, perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Ini gambar lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Artinya nilai R-nya atau jari-jarinya satu ya, bukan cm ya, satu satuan ya. Jadi di sini nggak pakai cm tapi satuannya ya satu. Ya, satu satuannya. Oke, misalkan diketahui ada sebuah segitiga seperti ini dan segitiga yang kedua berada di luar, di mana segitiga yang pertama sisi miringnya sebagai jari-jari, yang warna ungu ini sisi miring atau hipotenusanya sebagai jari-jari, dan yang warna biru ini sampingnya, ya bagian bawah ini sampingnya. Kalau bahasa kita kan ini depan, kemudian ini samping, ini miring, depan, kemudian samping, miring ya. Jadi yang warna ungu sisi miringnya sebagai jari-jari, tepatnya berarti ini satu nilainya. Kemudian yang warna biru ini bagian bawah ini, bagian bawahnya atau sampingnya sebagai jari-jari. Ingat ya. Oke, yang pertama kita fokusnya kita berikan untuk PQ SR ya, PQ SR. Kemudian ini sudutnya kita berikan X, kemudian R-nya dari O ke R1 ya, dari O ke R atau jadinya 1. Nah, kita fokusnya ke segitiga OPR ya. Segitiga yang OPR, oke, yang kecil ya, segitiga OPR kita berikan warna. Jadi kita fokusnya ke segitiga yang berwarna hijau ya, daerah OPR, segitiga OPR. Pertama kita akan menentukan nilai dari sin X. Oke, matematika wajib kelas 10 ya. Semester genap, mudah-mudahan kalian masih ingat, dan juga dibahas di matematika pemerintahan kelas 11 tentang trigonometri, bahwa sin itu ya, kita fokusnya ke OPR ya, segitiga yang kecil ini, OPR. Sin itu depan dibagi sin demi ya, atau depan per miringnya. Maka depannya mana depannya? Depannya PR, kemudian miringnya OR, berarti PR per OR ya, sin demi. Nah, nilai ini sama dengan ya. Nah, ini tandanya jika dan hanya jika ya. Mengapa diberikan tanda ini? Karena di sini sudah ada sama dengan, maka kita gunakan tanda jika dan hanya jika. Jadi dia berlaku bolak-balik gitu. Tanda jika dan hanya jika. Nah, yang memiliki nilai antara PR dan OR hanya OR, karena OR jari-jari, berarti nilai OR-nya 1 kan, sesuai dengan pernyataan soal ya, yaitu R-nya 1, berarti OR sama dengan 1. Kita ganti ya. Berarti terakhir ini kan dibagi 1 tetap ya, berarti PR sama dengan sin X. Simpan dulu ya, PR sama dengan sin X. Yang kedua kita cari nilai cosnya. Cos dari segitiga, cos X dari segitiga OPR, berarti cos itu sami atau samping per miring, berarti OP dibagi OR ya, OP dibagi OR. Nah, ini OR-nya kan 1 kan, kalian ganti OR-nya dengan 1, berarti OP sama dengan sin cos ya, maaf, OP sama dengan cos X bukan sin. Oke, sebentar. OP sama dengan cos X ya, bukan sin ya. Sampai sini tadi mana dia? Nah, jadi nilai dari cos X itu sama dengan OP ya. Kesimpulannya OP sama dengan cos X. Oke, terakhir kita cari luas segitiga dari OPR. Luas segitiga OPR, luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi ya, berarti setengah dikali OP dikali PR. Tingginya kan PR kan. Nah, OP dan PR diketahui, berarti setengah dikali OP-nya cos X, PR-nya sin X, berarti setengah dikali cos X dikali sin X. Kita buat pernyataan ini menjadi cos X dikali sin X, kalian bagi dengan 2 ya. Sama saja kan, perkalian kan. Kalikan semua cos X sin X ke 1, berarti cos X dikali sin X dibagi 2. Nah, ini luas segitiga OPR, simpan dulu. Ingat cos X dikali sin X dibagi 2 ya. Oke, bagian kedua kita fokus ke segitiga OQS ya. OQS segitiga yang besar seperti ini ya, warna hijau yang besar.
Jadi yang OPR kita abaikan, kita fokusnya ke OQS. Pertama kita akan mencari nilai tan X ya. Tan itu desa atau depan per samping, berarti QS dibagi OQ ya. QS dibagi OQ. Nah ini yang nilainya ada yang mana? OQ. Kenapa? Karena OQ merupakan jari-jari, berarti OQ satu satuan. Kita ganti OQ dengan 1, berarti kesimpulannya QS sama dengan tan X ya. QS sama dengan tan X. Yang kedua, kita menentukan nilai luas segitiga dari OQS. Sama ya, berarti setengah dikali alasnya apa? OQ. Ya, OQ sebagai alas dan QS sebagai tinggi. Yang memiliki nilai OQ kan 1 kan? Nah, OQ 1. Kemudian QS tan X, berarti setengah dikali 1 dikali tan X ya. Tan X kali 1 tan X. Tan X kali 1 tan X, berarti tan X dibagi 2. Berarti luas segitiga OQS, diingat tan X dibagi 2 ya. Oke, lanjut yang terakhir, yaitu perhatikan juring OQR. Kita gambar juringnya. Jadi fokus kita ke OQR sebuah juring. Ini pelajaran SMP yang mudah-mudahan kalian masih ingat ya, tentang luas dari juring ya. Luas juring. Oke, yang masih ingat boleh mungkin dicoba luas juring. Luas juring itu pertama kita lihat sudutnya. Di sini sudutnya X kita bandingkan dengan keseluruhan dari lingkaran, berarti X per 360 derajat, iya kan? Yang ini kita bandingkan dengan keseluruhan lingkaran, X per 360 derajat dikali dengan, karena kita ingin mencari hanya luas juring, maka dikali dengan luas lingkaran seluruhnya ya. Kita ambil perbandingan yang ini, sudutnya dengan semua lingkaran yaitu 360 derajat dikali dengan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat, PR kuadrat ya. Oke, ini kita buat 2pi saja. 2pi kan 360 derajat kan, ngapa? Nantinya bisa kita coret nilai pi-nya. Berarti X per 2pi dikali pi dikali R-nya berapa R-nya? R-nya 1 kan, berarti 1 kuadrat. Coret nilai yang sama, misalkan kita coret saja ya nilai pi-nya. Ini kita coret dan ini juga kita coret. Nah, seperti itu. Berarti 1 berapa? 1 kuadrat. 1 kan? Berarti tinggal X per 2. Itu kesimpulannya. Nah, luas juring OQR X per 2. Ini simpan. Nah, sekarang kalau kita gunakan logika bahwa luas segitiga OPR, ya kan? Luas segitiga OPR pasti lebih kecil atau nilainya kurang dari juring OQR kan? Karena juring OQR ada tambahan. Nah, luas segitiga OPR yang ini kan? Segitiga OPR, sedangkan juring itu ada tambahan di sini. Nah, tambahannya ini yang kotak kecil ini, kotak pula. Ini ya, tambahan juringnya. Berarti secara logika luasnya lebih besar ya, lebih besar OQR juring daripada OPR ya, segitiga. Berarti segitiga OPR kurang dari segitiga juring OQR, dan juring OQR pasti nilainya kurang dari luas segitiga OQS. Kenapa? Ada tambahan sedikit yang bagian sini. Nah, ini kita gunakan logika, berarti nilainya pasti kurang dari luas segitiga OQS ya. Kita bandingkan seperti ini sehingga jadi ada 3 ruas ya. Ada 3 ruas. Luas segitiga OPR, kalian masih ingat luas segitiga OPR? Yaitu cos X dikali sin X dibagi 2. Kemudian luas juring OQR yaitu X per 2. Dan luas segitiga OQS yaitu tan X per 2. Nah, ini ketiga ruas kita kalikan dengan 2 per sin X. Boleh nggak? Boleh lah. Jadi adil kan, sama-sama ya, masing-masing ruas kita kalikan 2 per sin X ya. Boleh ya. Oke. Yang pertama cos X dikali sin X dibagi 2 kalian kalikan dengan 2 per sin X. Kemudian X per 2 kalian kalikan dengan 2 per sin X kurang dari, nah tan ini kalian ubah. Tan menjadi, tan kan sin per cos kan. Tan ini sin per cos, berarti sin per cos sama ya 2 dikali 2 per sin X. Nilai yang sama kalian coret saja. Yang sama di sini 2 dengan 2 ya. 2 ini kalian coret. Kemudian sin X dengan sin X kalian coret, berarti tinggal cos X ya. Nah, ini juga sama, 2 kalian coret. Ini juga sama, 2 kalian coret. Sin X dengan sin X juga kalian coret ya, seperti ini. Nah, berarti sekarang
ini menjadi cos X, tinggal cos X kurang dari X per sin X kurang dari ini berapa? Seper cos, iya kan, seper cos X. Oke. Nah, ini kalian kenakan operasi limit pada ketiga ruas ya, yaitu limit x mendekati 0 untuk cos X ya. Dan ini limit x mendekati 0 untuk sin X, dan yang terakhir limit x mendekati 0 ya untuk seper cos X. Nah, yang bagian awal dan akhir kalian substitusikan nilai x-nya, berarti cos 0 kurang dari limit x mendekati 0 x per sin X kurang dari seper cos 0. Cos 0 berapa nilainya? 1, berarti 1 kurang dari limit x mendekati 0 untuk x per sin X kurang dari, ini kan cos 0 kan 1 kan, 1 per 1 1. Nah, disinilah berdasarkan teorema limit apit ya, karena nilai limit x mendekati 0 untuk x per sin X itu berada di antara 1 dan 1, maka dia nggak akan terpenuhi jika limit x mendekati 0 untuk x per sin X itu sama dengan 1. Nah, ini kesimpulannya. Ini ketemu sifat limit fungsi trigonometri yang pertama, bahwa limit x mendekati 0 untuk x per sin X itu sama dengan 1. Nah, pembuktiannya cukup sampai di sini saja. Jadi kita selebihnya dia menggunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar, maka diperoleh nantinya ada beberapa sifat limit fungsi trigonometri sebagai berikut ya. Yang pertama tadi yang kita peroleh yaitu limit x mendekati 0 untuk x per sin X itu sama dengan, berlaku bolak-balik ya, sin X per X itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, limit x mendekati 0 x per tan x sama dengan limit x mendekati 0 untuk tan x per x juga sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0 untuk ax per sin bx, dan ini berlaku bolak-balik. Nah, di sini perhatikan nilainya a di atas, b di bawah. Ya, ini a di atas, b juga di bawah. Maka nilainya a per b. Jadi kalian nggak perlu ngitung gitu, tinggal lihat koefisiennya gitu. Ini juga sama, ini kan 1, ini juga 1 kan, berarti 1 dibagi 1 berapa? 1 gitu. Ini A, koefisiennya A ya. Ini koefisiennya B, berarti A per B gitu. Ini juga sama, tan AX dibagi tan BX ya, berarti A ambil koefisiennya A per B. Ini berlaku bolak-balik, baik nilai tannya sebagai pembagi atau dia sebagai yang dibagi ya. Dan ini juga berlaku buat sin AX per sin BX ya, atau limit x mendekati 0 untuk tan AX per tan BX, yaitu A per B, ambil koefisiennya saja. Dan ini juga berlaku buat limit x mendekati 0 untuk sin AX per tan BX, jadi sin per tan juga ambil koefisiennya saja ya. Jadi diingat ini semua sifatnya. Kalau kalian perhatikan di sini hanya ada sin dan tan ya. Hanya ada sin dan tan gitu. Jadi nggak ada cos di sini. Jadi kalau ketemu cos maka harus kalian manipulasi ya. Manipulasi menggunakan ya cara-cara yang telah kalian pelajari di matematika peminatan kelas 11 ya, materi tentang trigonometri ya. Jadi kalau ada cos harus dimanipulasi ya. Ketika cosnya sebagai penyebut ya, atau nilainya nanti bentuk tak tentu, maka kalau ada cos wajib dimanipulasi karena sifat ini hanya berlaku untuk sin dan tan ya. Jadi kalau sin dan tan tinggal kalian perhatikan koefisiennya saja. Kemudian kalau di sini kalian perhatikan lagi, ini selalu x mendekati 0. Jadi ini tidak akan terdefinisi kalau dia nggak mendekati 0 gitu. Harus mendekati 0, wajib ya. Jadi kalau dia mendekati selain 0, misal mendekati 1 atau 2, nah kalian manipulasi. Bagaimana caranya kita akan bahas di contoh-contoh soal ya. Yang penting kalian ingat poin pentingnya, tinggal lihat nilai dari koefisiennya. Dan ini hanya berlaku untuk sin dan tan, cos nggak berlaku ya. Kemudian hanya berlaku untuk x mendekati 0. 3 poin penting diingat baik-baik ya untuk sifat limit fungsi trigonometri. Penerapannya sangat mudah. Oke, perhatikan contoh soal yang pertama berikut ya. Tentukan nilai limit x mendekati 0 untuk sin 2x per sin 3x itu. Nah, kalau kita gunakan langkah-langkah yang prosedural seperti ini, kita nggak perlu buktikan dia apakah dia bentuk tertentu ya. Ini kalau kalian tinggal buktikan penyebutnya saja atau pembaginya.
X mendekati 0, berarti ganti nilai X dengan 0. Berarti 3 dikali 0 kan? 3 kali 0 berapa? 0. Nah, pembagi 0, maka dia pasti bentuk tak tentu ya, seperti itu ya. Jadi kita langsung saja menggunakan cara proseduralnya. Limit X mendekati 0 untuk sin 2X per 3X. Nah, ini nih, kalian kalikan dengan fokusnya ke sin 2X. Berarti nantinya kita akan memunculkan suatu nilai atau suatu bilangan atau suatu variabel yang sama dengan ini 2X. Berarti kalian kalikan dengan 2X dibagi 2X. Boleh nggak Pak? Ya boleh. Ini asalnya 2X dibagi 2X ya. 2X dibagi 2X itu kan 1 kan? Iya enggak? 1 dikali dengan ini, maka jawabannya pasti ini. Nah, ini disebut sebagai identitas dari perkalian, yaitu berapa bilangan. Kalau dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Ini hanya manipulasi ya. Mengapa manipulasi? Ya karena kita menggunakan sifat limit fungsi trigonometri yang pertama, seperti itu ya. Maka kita manipulasi, perhatikan ini 2X, maka pasti 2X per 2X ya. Asalnya ini 1 gitu, jadi nggak mengubah nilai gitu loh. Kita nggak boleh mengubah nilai dalam matematika, kita hanya boleh memanipulasi ya, manipulasi aljabar. Oke, ini kita tukar posisinya. Apa yang ditukar? Sin 2X per 2X gitu, jadi harus sama. Berarti kalau kita tukar 2X pindah, 3X juga pindah ke sana. Berarti sin 2X per 2X dikali 2X per 3X. Tukar posisi saja seperti biasa ya. Jadi nggak masalah dalam perkalian. Kalau penjumlahan nggak boleh ya. Kalau perkalian nggak masalah, kalian tukar-tukar karena dia memiliki satu sifat yang namanya sifat apa? Sifat asosiatif perkalian. Oh maaf, sifat komutatif ya, komutatif perkalian. Jadi boleh ditukar, boleh dibolak-balik. Oke. Nah, ini kalian pisahkan sesuai dengan sifat limit fungsi ya, limit fungsi aljabar. Berarti ini boleh kalian pisah satu-satu. Berarti ini limit X mendekati 0 untuk sin 2X per 2X dikali limit X mendekati 0 untuk 2X per 3X. Nah, kembali ke sini. Ini kan sama dengan sifat limit fungsi yang pertama. Kalian perhatikan mana sifat limit fungsi. Nah, ini dia. Sifat dari limit fungsi yang pertama ya, yaitu ketika X per sin X, maka kalian perhatikan koefisiennya. Di sini 1 per 1, maka hasilnya 1 gitu. Ini juga sama yang ini. Nah, sin 2X per 2X, maka perhatikan koefisiennya. Karena sama ya udah, ini pasti 1 gitu. Karena sama koefisiennya, yaitu 2 dan 2 pasti 1 gitu. Oke, berarti sama dengan 1 dikali. Nah, ini bisa kalian coret X-nya. Oke, nilai X-nya kita coret. Karena bagi X ya. Kalau ini boleh nggak Pak dicoret? Ya nggak boleh ya, karena ini sin ya, ini sudut. Nggak boleh kalian coret gitu. 2X sama 2X kalian coret X-nya nggak boleh. Kenapa? Ini sudut, ini suatu variabel ya, jadi nggak boleh kalian coret. Maka kita gunakan sifat limit fungsi ya, maka hasilnya ada 1. Oke, seperti itu ya. Nah, ini limit X mendekati 0 berarti tinggal 2 per 3, iya kan? Mengapa boleh dicoret? Karena dia sebagai variabel. Jadi bedakan antara variabel dan sudut. Ini sudut, ini variabel, nggak boleh dicoret ya. Oke. Limit X mendekati 0 untuk suatu. Nah, 2 per 3 ini kan sebagai konstanta. Ingat ya, konstanta nilainya konstan. Konstanta nilainya konstan atau tetap. Dia nggak akan berubah. Berapapun nilai X ya, tidak akan mengubah nilai suatu konstanta. Maka limit X mendekati berapapun ya, ketika atau yang dikenai adalah konstanta, maka dia nggak akan mengubah nilai konstanta. Berarti 1 dikali 2 per 3 berapa? 2 per 3. Jadi kesimpulannya, limit X mendekati 0 untuk sin 2X per 3X ya, sin 2X per 3 itu sama dengan 2 per 3. Nah, sebenarnya ini bisa kalian gunakan sifat limit fungsi yang ke berapa di sini? 1, 2, 3 sin ya, berarti yang ketiga. Ngapa? Tinggal perhatikan variabelnya ya. Ini kan A, di sini B, berarti A per B. Nah, kalau yang ini perhatikan sin 2X per 3X ini kan 2, di sini kan 3 kan, ya udah ambil variabelnya 2 per 3, selesai kan, sama kan jawabannya. Ini hanya prosedural saja. Jadi bagaimana menggunakan sifat yang pertama seperti itu. Kita langsung saja menggunakan sifat yang ketiga ya, yaitu tinggal ambil koefisiennya, maaf ya, koefisiennya 2 per 3. Kesimpulannya hasilnya 2 per 3. Oke, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua untuk tan. Nah, ini kalau kalian udah terbiasa, berarti 6 dibagi 2 kan berapa? 3, selesai. Tapi kita gunakan prosedur saja dulu.
Nah, ini juga sama kita manipulasi, kita fokusnya ke 2x, berarti 2x per 2x, seperti itu ya. Apa alasannya? Silakan buka lagi video contoh soal yang pertama. Nah, berarti yang bisa kalian tukar posisinya bagian atas, 2 pindah ke sana, 6 pindah ke sana. Seperti tadi ya, pindahkan posisinya saja. Ini kita pecah atau kita pisah menggunakan sifat limit fungsi aljabar ya. Berarti limit x mendekati 0 untuk 2x per tan 2x dikali limit x mendekati 0 untuk 6x per 2x. Sama seperti tadi, ini kan dah sama kan? 2 sama 2, kalian bagi saja, 2 bagi 2 berapa? 1. Berarti ini jawabannya 1. Kok bisa? Kita gunakan sifat limit fungsi trigonometri ya. Ya udah. Nah, ini karena sama, tinggal kalian coret saja x-nya, ada variabel ya. Ini sama-sama variabel, kalian coret saja. Nah, berarti tinggal 6 per 2, limit x mendekati 0 untuk 6 per 2. 6 bagi 2 berapa? Ini langsung saja ya, berarti jawabannya 6 per 2. 6 bagi 2 berapa? 3 ya. Atau kalian juga boleh langsung kalian bagi seperti ini. Karena dia sebenarnya ini boleh kalian bagi langsung ya, coret seperti ini. 6x dibagi 2x berapa? 3 ya, sama saja. Boleh kalian hilangkan x nya saja, boleh kalian bagi langsung ya. Jadi 6 dibagi 2, 6x dibagi 2x sama dengan 3. Nah, limit x mendekati 0 untuk suatu konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri karena nilainya konstan ya, nggak berubah. Berarti 3 dikali 1 berapa? 3. Seperti itu ya. Nah, ini cara yang tadi, kita ambil saja koefisiennya. 6 dibagi 2 berapa? 3. Sama ya. Jadi kedepannya kalian gunakan cara yang seperti ini saja ya. Kecuali soal minta cara yang seperti ini ya. Misal soalnya bilang gunakan cara yang prosedural, maka kerjakan menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau soal pilihan ganda ya, soal PG pilihan ganda, kan nggak ada pilihan ya. Maksudnya nggak ada ditentukan bagaimana caranya, maka gunakan cara yang seringkas-ringkasnya seperti ini ya. Tinggal kalian ambil koefisiennya 6 dibagi 2, 3, selesai kan? Ya mudah sekali. Yang penting kalian ingat sifat-sifat, yaitu hanya berlaku untuk sin dan tan, nggak berlaku buat cos. Kalau cos harus kalian manipulasi. Yang kedua, dia selalu mendekati 0 ya. Oke. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai limit dari x mendekati 0 untuk 2 sin x dikali tan x dibagi x kuadrat. Nah, kalau bentuk seperti ini, kalian tinggal pecah saja, dipisah. X kuadrat itu sama dengan ya, x kuadrat sama dengan x dikali x kan ya enggak? Berarti x dikali x. Nah, kalau kalian terbiasa, sebenarnya ini jawabannya 2 loh. Kok bisa 2? Sin x ada 1 x, di sini ada 2x. Berarti pembaginya juga harus memiliki 2 variabel x ya, atau 2x. 2 kayak gini, x-nya ada 2 gitu. Berarti tinggal dicoret saja. Nah, selesai, tinggal 2 sebagai jawabannya. Tapi kita gunakan langkah-langkah prosedural. Oke. Berarti ini kalau kalian pisah satu-satu, yang pertama ya, kita pisah berarti 2 dikali, iya kan? Sin x dibagi x, iya enggak? Sin x dibagi x. Sin x dibagi x. Yang kedua, tan x juga dibagi x. Seperti itu ya cara prosedural. Jadi kita pisah satu-satu dan nantinya akan berlaku sifat dari limit fungsi trigonometri. Berarti yang pertama, limit x mendekati 0 untuk 2. Yang kedua, dikali dengan limit x mendekati 0 untuk sin x per x. Yang ketiga, limit x mendekati 0 untuk tan x per x. Nah, seperti ini, sama dengan limit x mendekati 0 untuk suatu konstanta, maka nilainya pasti konstanta ya, karena dia sifatnya tetap, nggak berubah nilainya walaupun berapapun nilai x nya, nggak akan mengubah konstanta. Berarti 2 dikali ini berapa? Limit x mendekati 0 untuk sin x dibagi x 1. Nah, ini juga 1. Berarti jawabannya 2 dikali 1 dikali 1. Berapa jawabannya? 2. Seperti itu ya. Oke. Berarti nilai limit dari ini jawabannya adalah 2, sesuai dengan tadi yang kita bilang. Tebakan kita 2 kan? Ini tinggal kalian pecah saja menjadi x. X berarti ini buat yang pertama, buat yang kedua sudah kalian coret saja. Tinggal 2. Seperti itu ya. Itu cara kalau soalnya pilihan ganda ya. Kalau soalnya esai maka gunakan prosedural. Oke, contoh soal yang keempat.
Tentukan nilai limit dari limit x mendekati 0 untuk 3x kuadrat sin kuadrat 2x. Nah, kalau kalian terbiasa lagi ya, ini jawabannya ambil 3, kemudian ini 2 karena kuadrat berarti 4. 3/4 loh jawabannya. Kok bisa Pak? Nah, kita buktikan ya. Ini tergantung kebiasaan karena sin kuadrat 2x itu asalnya sin 2x dikali sin 2x. Ya udah 2 dikali 2 dikali 2 berapa? 4. Berarti 3 ambil yang ini 3/4 seperti itu ya. Oke, kita gunakan cara prosedural. Sama seperti tadi, kalian pisah atau kalian pecah berarti 3 dikali x dikali x ya. 3 dikali x dikali x sin kuadrat 2x sama dengan sin 2x dikali sin 2x. Ingat, perkalian trigonometri nilai sudut, ini kan sudut nih 2x nih, sudut ya. 2x jangan kalian kalikan. Ya, sin 2x dikali sin 2x. Nah, 2x sama 2x jangan kalian kalikan. Kalian hanya mengalihkan sinnya. Sin dikali sin kuadrat gitu. Berarti sudutnya tetap nggak berubah. Bukan sin kuadrat 4x ya. Enggak ya. Dalam sudut seperti itu ya. Jadi sudutnya tetap nggak berubah. Yang berubah hanya nilai sinnya. Berarti nilai sinnya kalian kuadratkan. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kalian lihat, nah 3/2 dikali 2 gitu, berarti 3/4 seperti itu ya. Nah, kita pisah saja menggunakan cara prosedural. Limit x mendekati 0 yang pertama ambil 3 ya, untuk 3-nya 3 ya. Kemudian x per sin 2x ya. Kemudian juga sama ini x per sin 2x ya, nggak ada yang kurang kan, udah lengkap kan? Kita pisah satu-satu, berarti untuk yang 3, kemudian x per sin 2x, kemudian untuk yang terakhir sama ya, x per sin 2x. Nah, limit x mendekati 0 untuk 3 kan jawabannya tetap 3 kan, karena dia sebagai konstanta. Kemudian ini ambil 1, ini kan koefisiennya kan 1 kan. Ini 2 berarti 1/2. Ini juga sama, ini 1 itu 2 berarti 1/2. Nah, 3 kalikan dengan 1 kali 1 berapa? 3/2 dikali 2 berapa? 4, berarti 3/4. Benar kan tadi jawaban awal 3/4. Seperti itu ya, tergantung kebiasaan kalian mengerjakan soal limit fungsi trigonometri, gampang sekali. Oke, jawabannya 3/4 ya. Oke. Contoh soal yang kelima. Tentukan nilai dari limit x. Nah, ketemu yang cos. Ini harus kalian manipulasi ya. Limit x mendekati 0 x tan 3x per 1 dikurang cos 2x. Oke, mudah-mudahan masih ingat. Yang harus kalian manipulasi nilai dari cos 2x ya. Cos 2x sudut rangkap. Ada 3 bentuk, perhatikan. Mudah-mudahan kalian ingat tanpa dibilang ya. Bentuk ya dari cos 2x ada 3. Yang pertama yaitu cos kuadrat alfa. Ya, di sini alfa ya, sama-sama alfa. Cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Yang kedua 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Yang ketiga 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Ini ketiga ini kalau bisa diingat, jangan sampai lupa. Karena kalau kalian hanya modal buka buku ya, kalian bakal lupa gitu. Ingat saja, bahkan kalau ingat, kadang mikirnya masih lama gitu. Yang bedakan cos di depan, ini sin di belakang, 1 dikurang 2. Ini kan 2 cos kuadrat dikurang 1 ya. Makanya tergantung kebiasaan kalian ya, mengerjakan soal-soal limit fungsi trigonometri, nantinya akan ingat sendiri ya. Nah, dari ketiga ini yang bisa kalian gunakan yang kira-kira yang mana? Coba tebak yang mana? Ingat ya. Dalam limit fungsi trigonometri ya, sifatnya hanya berlaku kapan? Ketika dia tan dan sin. Maka jauhi yang ada cosnya ya. Jangan gunakan yang pakai cos, ngapa? Nggak bisa dipakai nanti sifatnya. Maka cari yang nilai sin. Maka yang memenuhi hanya yang ketiga ya, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Maka ini kita ganti dengan buka kurung ya. Kita gunakan kurung. Mengapa? Karena di sini ada operasi pengurangan gitu. Jadi asalnya satu operasi ya, yaitu cos 2x nya 1. Kalian manipulasi menjadi ada operasi pengurangan, maka wajib ada kurungnya. Berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat x ya. Karena di sini x, maka kita gunakan x ya. Oke. Lanjut, kita buka dari kurung, berarti 1 dikurang 1, iya kan, 1 dikurang, kalian kalikan 1 dikurang 1, kalian kalikan lagi ditambah 2 sin kuadrat x. 1 kurang 1 berapa? 0 kan? Berarti tinggal x tan 3x dibagi 2 sin kuadrat x. Nah, tebak berapa jawabannya kira-kira? 3/2. Ini di luar ya. Jadi ini tetap 1.
1 berarti sin X dikali sin X, berarti nanti jawabannya bakal 3/2 seperti itu ya. Nah, kita gunakan cara yang prosedural. Benar nggak jawabannya 3/2? Oke, ini kita pisah sin X dikali sin X dulu ya. Kita pisah seperti biasa. Nah, kemudian kita pisah lagi, berarti limit X mendekati 0. Ini kan kita bisa buat menjadi 1/2 ya. Karena ini pembaginya 2, kita bisa buat menjadi 1/2. Nggak ada yang diubah nilainya ya. Karena ini 1, jadi nggak masalah. Oke, berarti yang pertama untuk X ya, dan sin X ya, X di sini X, dan ini sin X, kemudian tan 3X dan sin X. Jadi nggak ada nilai yang berubah sih, tetap ya. 1 dikali X dikali tan 3X, berarti tetap X tan 3X, nggak ada yang berubah. 2 dikali sin X dikali sin X, berarti 2 dikali sin X dikali sin X ya, tetap ya. Oke, kita pisah satu-satu sebelah sini. Berarti limit X mendekati 0 untuk setengah, kemudian untuk yang X per sin X dan tan 3X per X per sin X ya, maaf ya. Oke. Yang pertama, limit X mendekati 0 untuk ya setengah ya, suatu konstanta, maka nilainya juga tetap setengah ya. Ini nilainya berapa? 1, kemudian ini 3/1 di 3 ya. Tan dan sin ya, ambil koefisiennya saja, 3/1 di 3. 3 kali 1 berapa? 1. Maaf, 3 di 3. 3 dikalikan 1 lagi 3. 3/2. Benar nggak 3/2 tadi tebakannya? 3/2 benar ya ternyata. Jadi tergantung kebiasaan kalian mengerjakan soal. Jadi nilai limit dari ini adalah 3/2. Oke, contoh soal yang ke-6. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 untuk sin 6X tambah sin 4X per sin 2X. Nah, kalau dia limit X mendekati 0, ini nggak perlu kalian manipulasi ya. Jadi beda sama nilai limit X mendekati berapa gitu kan, mendekati pi per 4 yang nantinya hasilnya 0/0 gitu. Jadi wajib kalian manipulasi menggunakan perkalian dan penjumlahan dari limit fungsi ya. Maaf, dari trigonometri. Jadi manipulasi menggunakan trigonometri lagi. Kalau ini karena mendekati 0 nggak perlu kalian manipulasi. Kok bisa Pak? Ya bisa gitu. Seperti ini. Berarti ini kalian pisah satu-satu. Yang pertama untuk sin 6X per sin 2X. Kemudian yang kedua sin 4X per sin 2X. Nah, ini paham nggak dari sini? Misal seperti ini loh. Misal kalian operasikan, maaf ya saya nulisnya nggak pakai pen tab. Jadi di sini hanya pakai touchpad. Kalau agak jelek ya harap maklum saja. Setengah kalian tambahkan dengan ini pakai touchpad ya. Misalkan 3/2 ya, 3/2. Nah, ini jelek kan tulisannya kan? 3/2. Kalau kalian jumlahkan berapa? Karena penyebut sudah sama, maka 1 tambah 3 kan? Berarti ini sama dengan 1. Kalian tambahkan dengan 3. Ya, kalian tambahkan dengan 3. Kalian bagi dengan 2. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita pakai laser lagi. Oke, seperti ini. Jadi asalnya ini nih asalnya ini kebalik ya. Jadi 1 tambah 3 kalian bagi dengan 2. Jadi ini dari sini balikan lagi ke asalnya. 1/2 tambah 3/2. Berarti ini juga sama, sin 6X per sin 2X ditambah sin 4X juga per sin 2X, penyebut sama. Ya udah jumlahkan, balik ke sini lagi kan. Seperti itu ya. Jadi asalnya seperti ini konsepnya. Mengapa bisa dipisah satu-satu gitu. Jadi yes, ini operasi biasanya. Nah, operasinya penjumlahan kita pisah menggunakan sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Berarti ini kalian pisah satu-satu. Ya seperti ini. Kalian pisah saja. Sama-sama kita kenakan operasi limit pada kedua ini fungsi ini, yaitu sin 6X per sin 2X dan sin 4X per sin 2X. Nah, ini sin per sin, maka berlaku sifat dari limit fungsi trigonometri. Tinggal lihat apanya, lihat koefisiennya. Berarti ini karena sudah sama-sama X mendekati 0, berarti 6/2 iya kan, ditambah, ingat ya tambah bukan kali, jangan sampai salah, ini ditambah ya, 4/2. Jadi 6/2 ditambah, atau kalian jumlahkan seperti ini. Ya udah, ambil 6, kalian tambahkan 4 bagi 2. 6 tambah 4 berapa? 10 bagi 2,
5, nanti 5 bakal jawabannya. Benar nggak 5? Oke. 6 bagi 2 berapa? 3. 4 bagi 2, 2. Ya udah 5 kan. Jadi ini kalau soal pilihan ganda misalnya dalam waktu 5 detik bisa kalian jawab. 6 tambah 4 10 bagi 2 berapa? 5. Selesai kan. Jadi jawabannya adalah 5. Seperti itu ya. Kalau soal pilihan ganda bahkan nggak nyampe 10 detik kalian bisa menjawab soal yang seperti ini gitu. Tergantung kebiasaan kalian. Ingat harus sin dan tan dan nggak boleh ada kos ya. Kalau kos mau nggak mau harus dimanipulasi. Oke, contoh soal yang terakhir. Dan ini X mendekati 1 harus kalian manipulasi ya. X mendekati 1-nya. Kalau kalian gunakan kebiasaan kalian ya, ini sebenarnya nggak perlu ngitung banyak sih. Tapi ya kita gunakan cara yang prosedural kalian. Nah, ini X kuadrat dikurang 1 bisa kalian manipulasi ya. Masih ingat A kuadrat dikurang B kuadrat? Ini kan bisa kalian buat menjadi 1 kuadrat ya. 1 pangkat 2 di sini ya. Jadi bisa kalian gunakan 1 kuadrat karena sama saja nggak mengubah nilai. Oke, X kuadrat dikurang 1 kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B. A dikurang B berarti X tambah 1, X dikurang 1. Seperti ini ya. Kalau kalian coba kalian kalikan saja, hasilnya pasti X kuadrat dikurang 1 ya nantinya. Ini tetap sin 2X nggak berubah, dikurang 2 atau negatif 2 dikali sin kuadrat, berarti sin X dikurang 1 dikali sin X dikurang 1. Nah, kita pisah satu-satu ya. Yang ini kan nggak ada nilai sinnya, berarti ini bukan sudut ya. Ya udah kita pisah. Berarti seperti ini. Limit X mendekati 1 untuk X tambah 1 per negatif 2 ya. Kita ambil bagian ini, kemudian bagian yang kedua X dikurang 1 dibagi sin X dikurang 1. Yang ketiga bagian yang ini ya. Ya udah. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian terbiasa, ini tinggal kalian masukkan saja 1 tambah 1 berapa? 2 dibagi negatif 2 negatif 1. Simpan. Negatif 1 dikali ini sudah sama walaupun dia mendekati 1. Karena sama ya udah tinggal ambil koefisiennya. Berarti sini seberapa? Sini 1 kan koefisiennya. Ini juga 1 berarti 1. Negatif 1 kali 1 negatif 1 dikalikan dengan ini 2. Ini 1 berarti 2 kan. Berarti nanti jawabannya bakal negatif 2 gitu dikalikan. Nah, karena kita hanya mengikuti prosedural menggunakan sifat-sifat, maka ini nggak berlaku. Maka kita misalkan di sini ya. Misalkan yang dalam ini sudutnya sebagai ya X kurang 1 kali misalkan. Ambil sudutnya X dikurang 1 sama dengan misalkan kita misalkan dengan P ya. Nah, berarti X sama dengan berapa? X sama dengan ini pindah berarti P tambah 1. Nah, ingat X mendekati 1 itu akan terpenuhi jika dan hanya jika. Jadi ini berlaku bolak-balik ya. Jadi kalau kalian ganti X dengan 1 berarti 1 dikurang 1 berapa? 0. Berarti akan terpenuhi jika dan hanya jika P-nya juga mendekati 0 ya. P-nya mendekati 0. Berarti ganti X dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 0. Berarti kesimpulannya P mendekati 0. Dan ini misalkan juga sama ya. P-nya kan mendekati 0. Berarti kalau kalian ganti P dengan 0 berarti X sama dengan 1. Berarti X mendekati 1. Jadi ini terpenuhi keduanya ya. Jadi ini berlaku jika ya. Berlaku bolak-balik. Nah, terakhir ini kalian ubah ya, belum terakhir sih. Nah, ganti X mendekati 1 dengan P mendekati 0 karena nilainya sama ya. P mendekati 0, kemudian X dikurang 1 tadi sudah kita misalkan dengan P. Berarti limit P mendekati 0 untuk P per sin P, ganti nilainya dengan P sesuai dengan permisalan. Dan limit P mendekati 0 untuk sin 2P per sin P. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kalian substitusikan nilai X sama dengan 1, ini bukan bentuk tak tentu ya, ini biasa bisa kalian substitusikan langsung ya. Berarti 1 tambah 1 berapa? 2 dibagi negatif 2 dikali ini. Nah, kebetulan ini sudah mendekati 0 dan P ya, berarti ini bisa didefinisikan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Ambil saja koefisiennya 1 ya udah 1 ya. Kemudian 2 per ini juga sama, P mendekati 0 ya. Berarti ini 2 per 1 yaitu 2 dikali 1 2 dikali 2 4 ya. 4 dibagi negatif 2 negatif 2. Benar nggak tebakan tadi yang pertama? Negatif 2 jawabannya. Benar kan? Maka ini sekali lagi ya. Ini sebenarnya nggak perlu kalian manipulasi seperti ini kalau soalnya pilihan ganda. Jadi
tinggal dilihat. Ya udah, kalau ini mendekati 1 jawabannya pasti kan, kalau kalian deteksikan langsung kan, ya kalian deteksikan langsung berarti nilainya sin 0 kan, yaitu 0, maka dia bentuk tak tentu. Berarti ini bisa kalian ambil langsung gitu. Kalau dia bentuk tak tentu, ambil 1 dan 1, ya udah 1 gitu kan. Ini 2/1, ya udah 2 gitu. Jadi kalau soal pilihan ganda nggak perlu kalian misalkan, ya kalian gunakan cara yang seringkas-ringkasnya, yang cara yang paling cepat. Tapi kalau soalnya esai, maka wajib dimisalkan karena kita menggunakan cara prosedural. Kecuali untuk yang seperti ini nggak perlu kalian gunakan cara yang prosedural seperti ini ya. Ambil saja koefisiennya, yaitu 2/1 sama dengan 2, dan jawabannya adalah 2. Oke, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Ya, pada intinya sekali lagi, limit fungsi trigonometri diingat sifat-sifatnya, dan ini ada 3 cara sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Ini cara yang ketiga. Kemudian sifat dari limit fungsi trigonometri hanya berlaku untuk sin dan tan, nggak berlaku buat cos, dan hanya berlaku untuk x yang mendekati 0. Jadi kalau dia mendekati suatu bilangan harus dimisalkan seperti ini. Kalau soalnya meminta cara prosedural atau soal esai ya, kalau pilihan ganda maka gunakan cara yang menurut kalian paling ringkas. Bahkan kalau bisa jangan ngitung ya, misal jangan sampai ngitung. Oke, demikian, semoga video kali ini bermanfaat terutama buat diri saya pribadi dan bagi kalian semua yang menonton video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.